Hai Cinta, kembali lagi bersama aku Melin di Melin World. Perkenalkan, aku Melin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Seperti biasa, sebelum mulai aku mau ngucapin buat teman-teman yang udah singgah di channel ini, buat teman-teman yang udah ngedukung aku ucapin terima kasih banget. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, welcome, selamat datang. Seperti biasa, kalian udah lihat di sini sudah ada 3 deck kartu tarot ya, walaupun bentuknya macam-macam. Aku berupaya selalu untuk menarik energi-energi positif, ngebooster energi, dan juga menarik energi healing, supaya bisa digunakan untuk menarik energi positif gitu ya, untuk meningkatkan vibrasi, dan bisa digunakan ketika vibrasi kita meningkat, maka tindakan kita juga akan jadi lebih baik, dan itu akan mempercepat proses penyembuhan dan juga mempercepat manifestasi gitu. Jadi tema kita hari ini adalah perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Di sini sudah ada 3 deck kartu. Kalian pilih salah satunya atau salah duanya atau tiga-tiganya juga boleh untuk menemukan pesannya. Caranya gimana? Kalian tarik nafas dulu, bisa tenangkan diri, lalu fokuskan dengan pertanyaan. Perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupku beberapa waktu ke depan. Karena ini general reading, gak semuanya bisa resonate ya. Jadi kamu harus bijak dalam mengambil keputusan dan tindakan apapun yang kamu lakukan untuk kehidupanmu. Ini ada 3, 1, 2, 3. Aku gak mau lama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai. Aku pindahin dulu ya yang deck ini, deck kedua si panda sama si kucing, si kelinci alias cinnamon aku pakai. Nah, aku shuffle dulu. Pertanyaannya adalah perubahan yang akan terjadi dalam hidupku. Aku percaya bahwa kehidupan itu seperti layaknya roda yang berputar, ada yang ke atas, kadang ada di atas, kadang di bawah. Jadi sebenarnya ketika kamu berada di atas, usahakan energimu tetap positif, hal-hal baik, percaya akan hal-hal baik. Dan ketika kamu sedang berada di masa fase bawah, percayalah bahwa semua itu adalah fitrahnya kehidupan. Jadi yang memang harus dijalani untuk semua orang, dan kamu harus percaya bahwa semua orang akan mengalami fase itu gitu. Jadi untuk mencapai perubahan harus ada yang namanya juga aksi nyata. So, tanpa berlama-lama aku sekali lagi ya, aku coba. BTW ini kartu baru aku loh, baru aku pakai. Maksudnya aku pilih ya 7 kartu. 1, 2, lagi ya 3, sebelah ini belum, 4, 5, 2 lagi, 6, 7. Oke, ini aku simpan dulu cinnamonnya. Hati-hati sayang. Udah sebelah kanan aja deh. Nah, kita lihat ya, ada 7. Ada 9 of Swords. Gini deh ya.
ada Nine of Swords, ada the Justice, Justice, ada Three of Cups, ada apa lagi? Kayaknya perlu di sini deh. Ada Three of Cups. Oh, ada The Magician. Wow, di sini banyak major arkananya kalian ya, bestie. Ada King of Pentacles. Ada perubahan besar apa yang akan terjadi? Lalu ada Page of Swords. Ya, ini satu-satu sih page. Dan ada Three of Pentacles. Bagus banget. Sekarang aku coba lihat orakelnya ya, kiri kanan. Ini aku pilih aja di sini. 1. No place like home. Apakah gerangan ini? Yang kedua, oh ada the soulmate. Dan yang ketiga, ada regeneration. Wow, that's nice. Dan coba aku tarik sekali lagi. Apa yang dikatakan oleh malaikatnya? Maaf ya guys ya, aku juga masih penyesuaian dengan syuting beginian. Ada career transition. Dan ada gift from the gods. And one more, compassion. Oke. Ini sebenarnya aku taruh di sini ya, tapi aku taruh di sini dulu. Itu taruhnya di bawah sebenarnya. Nah, aku atur dulu biar kalian bisa mudah lihatnya. Kelihatan ya. Nah, ini aku taruh di sini dulu deh. Nah, teman-teman, aku lihat ya, di sini ada, kalau taruhnya ada, nah seperti aku bilang tadi, Nine of Swords ya. Nine of Swords itu kan tanda kayak ada kecemasan gitu ya, kecemasan, kekhawatiran. Mungkin di antara kalian itu banyak yang sedang mengalami tantangan mental ya yang signifikan. Jadi ini apa yang menjadi perubahannya itu memang yang pertama ada ketakutan yang ada dalam hidup kamu gitu, sehingga ini disarankan gitu ya, disarankan untuk mencari bantuan atau apa, menyelesaikan dari apa ketakutan tersebut. Harus dihadapi dan untuk biar bisa berubah gitu. Jadi memang pertama mungkin aja itu kondisi, itu yang pertama. Ini mungkin saja sudah terjadi atau sedang terjadi dalam hidupmu gitu. Tapi yang pasti ada sebuah perubahan dari mental menuju transisi yang lebih nyaman gitu. Terus di sini ada juga justice. Justice itu kan justice itu sebuah lambang
dari ini ya, dari menjudge gitu. Sebenarnya lambang dari sebuah takdir gitu. Memang ada masanya yang memang keputusan-keputusan yang akan dibuat akan membawa keseimbangan dan keadilan dalam hidup gitu. Justice itu kayak pertama takdir, lalu udah kayak vonis gitu. Kayak barang-barang kayak vonis, kayak ya termasuk itu tuh keputusan gitu yang diambil dari pilihan-pilihan gitu ya. Dan yang selanjutnya itu ada kartu Three of Cups. Three of Cups ini kan Three of Cups ini menandakan kebahagiaan, berkumpul dengan sosial gitu ya, dukungan sosial, kebahagiaan teman-teman. Ini kayak apa ya, ada perayaan dukungan gitu ya. Perubahan mungkin akan membawa sukacita gitu. Ada banyak perubahan yang terkait hal itu. Juga ada di sini The Magician. Magician itu kan seperti aku selalu bilang, magician itu adalah seseorang yang bisa melakukan apa aja kalau orangnya sih. Tapi dalam konteks perubahan di sini ada peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif. Ini masanya kamu untuk menggunakan bakat dan kreativitas kamu. Pada dasarnya perubahan itu terjadi sebenarnya memang dari diri kamu sendiri. Nah, karena ini sifatnya magician, jadi sangat positif. Apa yang ingin kamu rubah, apa yang sedang kamu tanyakan, apa yang ingin kamu rencanakan itu tuh bisa berhasil. Jadi akan merubahnya. Jadi gunakan kreativitas, gunakan kemampuan diri. Di sini kan ada pedang, ada coins, ada cups-nya. You are balanced. Kamu memiliki semuanya untuk bisa berubah gitu. Dan terus ada King of Pentacles. King of Pentacles itu stabilitas finansial dan kesuksesan material. Mungkin kamu akan mengalami peningkatan karir dan bisnis gitu kalau kamu orang yang berbisnis. Dan ada Page of Swords. Dua-duanya ini kayak kartu satu-satu gitu ya. Aku nggak tahu kenapa beberapa dari kemarin itu 2 hari kemarin ketika aku buka kartunya, aku main selalu tuh kayak ada keseimbangan. Kayak di sini ada Three of Pentacles, juga ada Three of Cups, ada Page of Swords, ada King of Pentacles. Pokoknya gitu, yang intinya itu tuh ada satu-satu lambang sebuah keseimbangan gitu. Mungkin saja orang-orang yang ketarik dengan bacaan ini tuh sedang menuju fase keseimbangan gitu. Dan sini ada Page of Sword. Page of Sword ini adalah ide-ide baru, komunikasi yang jelas. Ide baru, komunikasi yang jelas. Maksudnya memang ada sebuah kejelasan dalam apapun yang sedang kamu usahakan, bicarakan gitu. Khususnya ini untuk pembicaraan gitu ya. Untuk kalian yang para mahasiswa, kemungkinan besar usaha kalian yang kemarin kayak tesisnya, skripsinya, disertasinya itu tuh bakal jelas gitu pembimbing kalian tuh gimana. Kalau orang urusannya bisnis itu tuh bakal jelas gitu kan, bisnis itu mau dibawa kemana gitu, gimana hasilnya, gimana kelanjutannya. Dan itu Page of Swords ya yang aku bilang tadi, ada ide-ide baru dan komunikasi yang jelas. Bisa berarti kamu bakalan punya proyek baru juga atau belajar keterampilan baru gitu. Ada kemungkinan besar juga ada yang seperti aku bilang tadi, hal-hal yang kemarin yang berhubungan dengan ide, kreativitas, peluang itu tuh bakal jelas kelihatan. Jadi istilahnya kamu nggak digantungin gitu. Dan ada Three of Pentacles. Kalau Three of Cups tadi itu kan adanya namanya cheers, kebahagiaan, berkumpul dengan lingkungan sosial gitu ya, dapat dukungan dari orang-orang terdekat, teman-teman. Kalau
Three of Pentacles ini adanya kolaborasi gitu dan pengakuan atas keahlian kamu gitu. Seperti aku bilang tadi, because you have everything to create something gitu ya. Maksudnya Tuhan itu memang sudah sudah menciptakan kamu dengan kapabilitas tertentu gitu. Dan di sini ada namanya pengakuan gitu dan ya negosiasi lah. Nah ini kalau kalian orang yang sedang dalam berbisnis gitu kan, negosiasi kalian tuh akan berhasil, atau ada orang lain, pihak lain yang ngelirik gitu ya karena kemampuan kamu sendiri gitu, dan bakal ngajak kamu join gitu. Terus secara all gitu ya, kalian dari tarotnya sendiri ini perubahan besar dalam apa yang kelihatan itu akan melibatkan tantangan emosi, kreativitas, dan perkembangan positif dalam karir dan keuangan. Ini memang banyak di karir dan keuangan sih. Meskipun ada sedikit kecemasan, tapi kecemasan itu kayaknya emang di awal aja, dan ini nih udah lalu sih, sudah berlalu kecemasannya. Kamu memiliki dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ini gitu, transisi karena dari teman-teman dan emang dari Tuhan yang kayak emang udah kasih tahu kamu, dan memang dari kepribadian keadaan kamu sendiri gitu, memang sudah selayaknya kamu berubah gitu. Dan aku lihat lagi bahwa beberapa orang itu bakalan pindah rumah ya, atau bakalan pindah tempat kerja ke yang lebih baik lah. Jadi istilahnya bukan naik posisi ya, tapi ini lebih ke pindah ke tempat yang lebih baik gitu. Jadi memang mungkin posisinya sama, tapi tempat kerjanya itu tuh beda. Dan ada juga soulmate. Di sini ada juga soulmate ya. Soulmate itu indikasi perubahan besar dalam hidup, mungkin melibatkan hubungan yang mendalam dan bermakna. Nah, jadi nggak hanya pindah, tetapi kebanyakan kalian dari sini juga perubahannya adalah kemarin yang belum memiliki pasangan bakal ngejumpain dia gitu kan. Dan ataupun ketika kamu ada yang bertemu seseorang yang memiliki dampak positif banget dengan kehidupan kamu gitu, atau ada hubungan yang lebih deep gitu ya, ada hubungan yang lebih deep antara kamu dengan dia, kali ini buat kamu yang udah punya gitu ya. Tetapi kebanyakan bakalan menjumpai seseorang gitu ya, bisa soulmate-nya atau pasangannya, atau menjumpai seseorang yang berpengaruh besar dalam kehidupannya gitu. Dan ada kartu regeneration ya, ini ada indikasi ada perubahan besar yang akan melibatkan proses pembaharuan dan transformasi diri. Mungkin kamu akan mengalami periode di mana kamu melepaskan hal-hal lama yang tidak lagi bermanfaat dan membuka diri untuk energi peluang baru. Ini sebenarnya sih konfirmasi sih ya, konfirmasi dari tarot-tarotnya gitu, penguatan kembali. Jadi kayak ya peluang baru kan bisa aja kayak kamu pindah kerja atau dapat project baru gitu. Tapi di sini ini lagi kebanyakan dari kalian memang bakalan berpindah tempat kerja gitu, dan juga bakal nemuin seseorang, someone, bisa aja itu memang pasangan ya, soulmate lah. Soulmate itu nggak melulu pasangan ya. Soulmate itu bisa sesama gender, tapi bukan berarti ini untuk hubungan romantik, tapi mungkin bisa jadi sebagai teman gitu. Karena soulmate itu bisa lebih dari satu sih dalam kehidupan seseorang. Yang pastinya bakalan menemuin juga orang yang bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupanmu. Bisa apakah itu perubahan dalam cara berpikir, pekerjaan dalam menangani sesuatu hal, atau hal yang lainnya. Dan ya memang ini tuh udah jelas banget ada yang namanya career transition
your life purpose is triggering a blessed career change. Emang seperti aku bilang tadi, ini ada energi bukan perpindahan ini ya, memang energi movement secara energi, secara vibrasi dan juga secara harfiahnya secara ya harfiah, secara dalam kehidupan nyata memang kamu ada berpindahan, tapi pindahnya itu tuh lebih ke perpindahan posisi gitu. Kayak misalkan pindah rumah atau pindah tempat kerja, dan itu tujuannya itu untuk karir, ada transisi karir yang bagus di sini, dan that is gift from the God. Ini konfirmasi lagi bahwa ini tuh takdir memang yang diberikan Tuhan untuk kamu. We angels brings you gift from your creator, open your arms to receive. Jadi dalam artian kalau kamu mendapatkan peluang ini, terimalah dengan baik, karena bagaimanapun itu adalah hadiah dari semesta, hadiah dari Tuhan gitu ya. Dan ada compassion, dan di sini ada apa? Compassion ini adalah kartu perubahan besar, yang melibatkan pengembangan rasa kasih sayang gitu. Maksudnya gini loh, compassion itu soften your heart with respect to this situation and all people involved, including yourself. Ini ada yang namanya penghargaan terhadap diri sendiri, terhadap orang yang bersamamu, terhadap siapa aja. Ini istilahnya cinta kasih di sini ya, cinta kasih atau rasa hubungan baik sesama manusia gitu. Dan juga orang dirimu sendiri juga gitu. Kamu mungkin akan mengalami situasi yang mengajarkan kamu untuk lebih memahami dan menerima diri sendiri serta orang lain gitu. Ini istilahnya berusaha berkaca, belajar berkaca, berusaha menerima orang lain gitu dalam kehidupan, dalam artian kamu lebih bisa memahami diri sendiri, kamu lebih bisa memahami orang lain gitu. Contohnya tuh begini, ketika kita terluka akan sesuatu, kita dijahati gitu ya, mungkin aja kamu akan mengambil from different angel gitu ya. Kalau aku jadi dia, aku juga akan merasa hal demikian sih gitu. Biasanya tuh begitu. Memang kayak ilmu merasanya itu tuh udah lebih dapat. Jadi ketika kita memiliki hal tersebut, kita akan lebih mudah memahami dan menerima orang lain. Kenapa? Karena kita sudah bisa memposisikan diri kita sebagai orang tersebut dan merasakan, oh ya mungkin saja. Begitupun kalau orang-orang itu tuh salah, orang di lingkungan kita itu tuh salah gitu ya. Kita bisa istilahnya if I were you gitu, if you were me, ketika kita bisa menempatkan diri pada ya itu dia. So secara keseluruhan ini adalah perubahan positif ya, yang melibatkan pertumbuhan karir, berkat spiritual, perkembangan emosional, dan perubahan-perubahan ini akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan hidup dan meningkatkan kualitas hubungan dengan diri sendiri serta dengan orang-orang di sekitarmu gitu. This is something good, tapi kayaknya aku pikir jelas ya pesannya di sini ada perubahan yang baik gitu. Perubahan ya seperti kamu bakal mengalami transisi karir, sehingga itu akan membuatmu berpindah tempat gitu ya. Ada kestabilan di sini, ada memang takdir yang memang dikhususkan untuk kamu, kayak seperti hadiah dari Tuhan gitu. Ya, ada namanya regenerasi di sini, transisi regeneration, ada justice ya seperti, dan kamu memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Jadi berbaik-baiklah dengan diri gitu ya. Pahamilah dengan satu ini sarannya sih, panjangin tali silaturahmi dengan orang-orang terdekat gitu ya. Karena di sini ada Three of Cups, ada Three of Pentacles. Kemungkinan besar itu kamu dapat berkat, dapat kesempatan-kesempatan baru itu tuh dari lingkup pertemanan, sosial. Itu diberikan karena kamu memang memiliki vibrasi yang baik dalam sosial gitu ya. Dan kamu bisa memahami orang-orang di sekitar kamu. Aku pikir jelas ya ininya, jelas pesannya, dan semoga ini membantu. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Bye deck pertama. Nah,
Di sini aku udah ada kartu kucing manis aku ya. Nah, untuk yang pilih deck 2, tanyakan lagi perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupku, perubahan besar. Aku coba. Hai anak manis. Oh. Oke. Mari kita pilih. Aku bakal pilih 7 ya. Seperti tadi. Coba aku inikan. 1, 2. Udah kebuka lagi langsung. 2, 3, 4. Energinya gitu loh. 5, 6. Wah, berat ini ceritanya. Bukan berat sih. 7 ya. Aku taruh dulu si kucing manisku ini. Lalu ini dia manis. Aku ambil ini. Coba deh, aku coba ini di sini. 3, 4. 5, 6, 7. Wow. Something. Enggak, biar biasa aja. Aku tarik 3 ya. 1, milk and honey. 2, chocolate. Dan 3, imagine. Kayaknya aku enjoy deh dengan barang-barang begini. Ya, dicopot ini lebih di sini deh. Ya. Ya agak kesinian deh. Oke ya, aku coba dari Angel. Ada take back your power. Lengan baju aku.
Lalu live review ya. Oh, ini perkembangan ini nih, habis gelap terbit terang, bisa aku bilang gitu sih. Habis gelap terbitlah terang, clear audience. Notice that loving guidance you hear inside your mind from other people. Nah, jadi ini tuh menarik ya, yang untuk pilih deck kedua si kucing manis aku, si Lily. Aku kasih nama ini tuh Lily, dia namanya Lily. Kalau yang cinnamon itu namanya, jangan Loli lah, nanti kasihan, nanti aku dihujat. Dan nantilah aku kasih tahu nama-namanya. Ini ada ceritanya tuh gini. Ya, ada ini dah sih. Ini tuh kayak tema keseluruhnya itu tuh kayak move on gitu ya. Berpindah dari satu keyakinan, satu keadaan ke keadaan yang lain gitu tuh. Dan ini juga ada yang namanya perkembangan spiritual gitu. Bentar. Nah, di sini tuh ada beberapa kartu ya, tapi pada intinya seperti aku bilang tadi, ini tuh kayak masa setelah move on. Dan temanya di sini nih emang lebih banyak ke love life ya, karena energi heart-nya itu tuh besar. The lovers-nya juga ya, energi besar ini di sini kan ada high priestess dan the lovers. Ini identifikasi bahwa love life-mu itu ada cinta itu mengajarkan membawa kamu pada kebangkitan spiritual jiwa gitu. Dalam bisa diartikan sebagai cinta itu memang tempat belajar, salah satu tempat belajar itu memang cinta gitu kan, dan di keadaanmu adalah memang cinta memberi pengaruh besar dalam perkembangan jiwamu gitu. Jadi aku lihat kamu akan mengalami kesedihan, bukan akan, ini tuh kayaknya emang udah selesai. Three of Wands gitu, Three of Wands. Patah hati kemarin, ada peristiwa besar dalam hidupmu, dalam hubungan percintaan itu yang membuatmu benar-benar patah hati gitu ya. Kekecewaan mendalam, khususnya dalam hubungan dan situasi emosional. Namun ini akan menjadi kayak ya seperti aku bilang tadi, titik balik perubahan positif dalam hidup kamu. Ada perkembangan spiritualmu itu salah satu dikarenakan karena hal cinta gitu. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Ini pertanda akan menemukan stabilitas finansial dan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana. Karena kemarin setelah kehancuran itu, mungkin kamu akan lebih bisa fokus sama yang namanya finansial gitu ya. Atau beberapa orang di sini memang lebih disibukkan dengan mencari uang gitu untuk kestabilan. Mungkin juga penyebab ketidakberhasilan kamu dalam perasaan kemarin itu karena juga belum stabil secara finansial gitu. Ini ada Six of Wands juga ya, dan ini ada sebuah lambang keberhasilan, kebebasan gitu. Memang sejatinya kamu bisa menaklukkan, kamu bisa mencapai, mungkin dalam hal cinta itu kamu tidak beruntung, tetapi ketidakberuntunganmu itu justru membawa kamu pada keberuntungan yang lain, yaitu kesuksesan finansial dan segala macam. Sehingga kamu juga bisa menemukan ada hubungan keputusan lainnya, ada hubungan baru gitu ya. Ada penting hubungan yang baru yang akan kamu jalani gitu. Dalam artian ini tuh kayak semacam gini, patah hati itu semacam sebuah berkah sih. Berkah untuk bisa mendorong kamu lebih baik dan bisa juga membawamu pada bahagia yang lain gitu, atau cinta yang lain gitu. Lalu ada the High Priestess di sini, the Six of Swords. Ini memang lambang sebuah kata move on. Six of Swords itu move on, bisa aja ini dalam
dalam arti betul-betul move, pindah dari satu tempat ke tempat lain, khususnya bisa aja menyeberang pulau, atau bisa menyeberang lautan, atau bisa menyeberang samudra, atau pindah ke tempat lain gitu ya. Beberapa orang itu mengambil kesempatan ini untuk misalkan memang pindah ke negara lain gitu, atau bisa aja ini tuh identifikasi move on setelah dia mendapatkan cinta baru gitu. Dan justru setelah itu di sini ada apa namanya, the high priestess. Setelah ada masa move on, fase transisi tersebut gitu ya, kamu lebih paham untuk bagaimana mempercayai intuisi, mengelola intuisi, dan bisa dibilang pemahaman kamu tentang dirimu sendiri, tentang dalam dirimu itu seperti intuisi, diri sendiri, gimana sih aku bilang, kayak ini perkembangan soulmu itu tuh lebih terasa gitu. Jadi kamu itu dididik secara mental oleh kesakitan yang udah kamu rasain, dari keputusasaan dalam artian putus emosi gitu ya, ada luka dalam emosi, itu sebenarnya itu mengajarkan kamu untuk memahami diri sendiri gitu. Dan di sini ada Seven of Pentacles juga. Ini menandakan periode evaluasi dan perundungan dan dari hasil kerja keras kamu gitu. Jadi ini ada namanya adanya transisi yang benar, yang betul gitu ya, dari suasana patah hati. Jadi ceritanya itu tuh bisa begini, setelah kamu patah hati, kamu lebih fokus sama kestabilan yang lain gitu, dan kamu berhasil. Setelah kamu berhasil, kamu bisa membuat pilihan-pilihan penting gitu. The Lovers ini nggak melulu ada memang cinta, tetapi juga bisa diartikan pilihan penting, khususnya itu tuh terkait masalah percintaan gitu. Apakah kamu menemukan orang baru, atau kamu memutuskan kamu ingin dengan siapa. Dan setelah itu ada yang namanya transisi atau perubahan dan juga perpindahan yang kamu lakukan gitu. Jadi istilahnya ini sebenarnya menaikkan vibrasi sih gitu, sehingga kamu lebih paham dengan dirimu sendiri, intuisimu, dan juga bisa lebih banyak merenung. Itu lebih apa sih, ini tuh terkait dengan life review dari kartu oracle yang lainnya. Ada fase dimana kamu berbicara dengan diri sendiri dan melihat hal-hal yang telah lalu gitu. Aku nggak tahu apa yang membuat kamu bisa patah hati sepatah-patah itu, karena aku pikir ini nggak terlalu penting ya. Yang penting tuh kayak sekarang dan masa depannya gitu. Jadi sebenarnya kamu memiliki banyak kehilangan sih dalam proses ini kok sebelumnya. Sehingga ada, tapi ini kejauhan sih, ada ada suruhan. Ini sebenarnya identifikasi bahwa kamu memang sudah saatnya untuk mengambil kekuatan yang udah ada untuk kamu gitu. Ini emang patah hatinya berat sih, tapi kayak pemahamannya juga itu tuh, sehingga ini masa penyembuhannya itu tuh agak lama, tapi kamu berhasil melewati ini. Karena kenapa? Karena kamu memiliki hal lain yang kamu kejar gitu. Jadi nggak monoton soal hati aja gitu. Dalam artian apa? Ya istilahnya satu pondasi kehidupan ilmu itu tuh memang sudah runtuh gitu. Tapi bukan berarti pondasi yang lain tuh bisa nggak berfungsi. Justru kamu bisa fokus sama pondasi yang lain, bahkan kamu bisa membangun pondasi baru gitu yang lebih baik. Sehingga kamu bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki bangunan-bangunan kokoh keadaan dirimu gitu ya. Dirimu sendiri itu menjadi lebih baik. Dan di sini ada milk and honey, itu menandakan periode kelimpahan dan kenikmatan yang akan datang dalam hidupmu. Ini kayak The Queen of Pentacles sama Six of Swords, The Lovers ini nih, representasinya milk and honey. Kamu bakal perubahan yang paling besar. Yang pertama, ada kelimpahan dalam hidupmu gitu. Ada perubahan besar yang membawa kebahagiaan dan kemakmuran. Kayak kamu emang menjadi lebih makmur setelah
melalui fase ini gitu. Dan kedua ada chop wood. Chop wood itu kerja keras ya, dedikasi. Ada dedikasi, kerja keras. Kamu perlu fokus terhadap tugas-tugas praktis dan rutinitas sehari-hari untuk mencapai tujuan kamu. Jadi setelah kamu mengambil keputusan untuk sesuatu hal gitu ya, kamu perlu fokus untuk hal itu gitu. Ini yang menjadi transisi banget dalam kehidupan kamu. Memang betul-betul transisi. Kalau kemarin-kemarin itu in your life just hanya ada dia gitu ya, piala kamu istilahnya kayak reward kehidupan kamu itu tuh cuman dia, tapi kalau sekarang enggak, kamu bisa fokus sama karir-karir, tugas-tugas praktis yang harusnya kamu jalani gitu. Dan ada imagine, dan ini juga kayak ada perubahan yang lain, ada apa itu kamu bisa lebih terbuka gitu. Six of Swords sama The High Priestess ini diwakili oleh imagine. Ada lebih terbuka di berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menggunakan kayak kreativitas kamu tadi dalam menghadapi perubahan. Ini kayak kamu juga didorong untuk membayangkan hasil positif dan menggunakan kekuatan visualisasi untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Ini bukan manifestasi lagi, tapi ini sudah visualization gitu. Jadi dalam upaya mewujudkan sesuatu itu, ke beberapa orang itu menggunakan manifestasi dan visualisasi. Apa bedanya? Kalau manifestasi itu ya kamu memanifest gitu. Kalau visualisasi itu kamu memang membayangkan seolah-olah kamu berada pada posisi tersebut gitu. Itu tuh biasanya bakal lebih cepat. Dan untuk terkait barang-barang beginian aku nggak bisa jelasin di sini, mungkin di lain tempat ya. Dan sarannya apa? Sarannya ini karena memang keadaanmu yang sudah demikian, jadi kamu disarankan untuk mengambil kembali, take back your power, use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Kan sama kan, kayak imagine tadi, manifestasi dan visualisasi. Jadi memang kamu harus, sebenarnya kamu memiliki kekuatan-kekuatan tersebut. Cuman selama ini tuh kamu buta aja gitu, karena dibutakan oleh perasaan, emosi, ilusi yang gak benar gitu. Jadi sekarang udah masanya ambil lagi kekuatanmu tersebut untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu. Dan ya seperti ini tadi life review itu kayak ini juga representasi dari High Priestess sama Seven of Pentacles. Jadi kamu memang harus kayak banyak-banyak introspeksi diri gitu ya, mengulang masa lalu, pikiran-pikiran masa lalu, oh apa yang salah, oh berarti aku seharusnya nggak gini gitu ya, love must be not like this gitu. Jadi oh pantesan aku salah gitu. Ini kalau bisa kamu bisa menulisnya di catatan-catatan kecilmu gitu, supaya kayak apa, kayak itu sebuah satu cara untuk kamu healing dan untuk membuka pengetahuan baru juga gitu. Dan at last, clear audience, notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Ini tuh sama aja representasi penjelasan dari The High Priestess juga. Jadi kamu memang harus lebih sering-sering dengerin intuisi gitu. Dengerin intuisi, apa yang ada di kepalamu gitu ya. Kayak apapun yang datang dari kepalamu terkait apapun yang kamu tanyakan. Terus kamu juga bisa mendengarkan dari orang-orang yang sekitar kamu yang kamu bisa percayai untuk hal yang kamu anggap itu penting dalam kehidupanmu gitu. Jadi intinya dengerin pikiran, dengerin hati, dengerin juga orang-orang yang terdekat yang memang punya kapabilitas untuk hal tersebut. Contohnya, ketika kamu meminta saran tentang percintaan yang benar, ya kamu nggak usah minta saran percintaan, hubungan itu yang sukses sama orang yang sering bercerai. Itu nggak make sense. Carilah orang yang kehidupan percintaannya itu tuh baik dan membahagiakan gitu, baik lahir maupun batin. Ya, di situ kamu bisa belajar. Jangan minta saran sama orang yang udah bercerai. Itu bakal kasih kamu toksik yang lain gitu. Ya, kemungkinan besarnya gitu. Jadi aku pikir pesannya cukup jelas ya. Ini ada sebuah kayak pembangkitan pembelajaran spiritual gitu dari patah hati, tapi nggak apa-apa juga karena dengan patah hatinya itu kamu bisa fokus sama hal lain dan bisa mengambil mencapai hal lain, jadi bisa membuat keputusan
sendiri dalam hidupmu gitu. Banyak-banyak lah kayak apa nge-review diri sendiri gitu ya, dan dengerin pikiran, perasaan, ambil lagi kekuatanmu, dan fokus sama dedikasi-dedikasi yang seharusnya kamu lakukan sekarang. Karena pada dasarnya kamu memiliki kelimpahan yang banyak ya. I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye deck 2. Nah, hai yang pilih deck 3. Langsung aja ya. Kamu tanyain dalam dirimu sendiri perubahan besar apa yang akan terjadi dalam kehidupanku. Perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupanku? Ayo, perubahan apa ya? Kayak perubahan itu tuh memang seharusnya perlu terjadi untuk beberapa saat, beberapa waktu kan. Karena nggak mungkin, manusia itu nggak mungkin hidup bakal monoton aja. At least kayak kamu pindah posisi duduk lah, atau apa. Atau karir mungkin. Bahkan orang yang dalam hidupmu itu juga berubah-berubah. Walaupun ada beberapa kayak yang masih bisa dipertahankan, tapi percayalah, sejatinya manusia itu tuh bakal berubah-berubah gitu. Dan pola mengikuti pola apa sih? Pola kehidupan. Kalau aku tuh bilangnya sunnatullahnya gitu. Emang udah demikian ajalnya kehidupannya. Jadi nggak usah ditanyain lagi. Jadi ya ayo kita main. Aku pilih 7 ya. Yes, lengan bajuku ini loh, aduh. Kalau udah masa musim-musim begini, dingin-dingin, ya udah aku buka aja kali. 9 of Pentacles. Wow. The Empress. Ya, ini bagus banget sih. Ya, King of Wands. Ada. Ini tuh kan seperti aku bilang tadi, The Fool. Ya, ini bagus sih. 4. 5 Ace of Swords. Nah, bener. Kayak ini tuh kayak orang-orang yang self love banget gitu nggak sih? The Hermit. Petapa. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, satu lagi. Knight of Pentacles. Ya, Knight of Pentacles. Nah, ini tuh kayak kebanyakan orang di sini tuh orang-orang yang betul-betul self love banget. Aku suka sih, cuman kayak ya udah berasa dunia punya milik lu doang, yang lain ngontrak gitu. Jadi ya seru sih orang-orang yang kayak begini. Aku suka, karena aku pun kadang-kadang gitu juga gitu, bahagia sama diri sendiri. Dia memiliki almost everything gitu ya, yang tapi kebahagiaan itu tuh kayak ini kehidupan yang betul-betul damai sih. Orang-orang yang damai. King of Swords. Lihatlah. Ini tuh betul-betul enjoy banget. Aku senang lihat kartu ini. Karena kayaknya ini tuh representasi aku banget. Ada satu-satu kan, Ace of Swords, King of Wands. Yang namanya juga King. The Empress. The Empress itu tuh lambang awalnya itu tuh emang satu aja. Dia kayak ada kemakmuran, happy, cherish gitu. Ace of Swords, dan ada The Hermit. Apalagi The Fool. Ya bodo amat. The Fool itu tuh kartu yang kayak apa ya, kayak ya gua kemana aja ya bodo amat, mau terjadi apa nantinya ya gua bodo amat gua gitu. Aku suka banget kartu ini tuh karena ya, coba aku lihat ya, ada The Fates, Co-create, ya bener sih, nyambung. Mending, ini belum aku tata loh, bentar. Aku lihat dirimu. Apa sih? Gak jelas banget. Clear audience. Dapat lagi clear audience. Teaching and learning. And then the last one, remember who you are. Ya ini tuh jadi tuh sebenarnya orang yang pilih
deck ini tuh lucu. Ini orang-orang yang memang mencintai dirinya sendiri. Kadang-kadang terlalu mencintai diri sendiri dan nggak penting sama, ya bodo amat orang mau bilang apa, bego amat gitu. Jadi kadang-kadang perlu diingatkan lagi gitu ya. Ya jalan pulang tahu gitu. Kamu jalan pulang tahu. Jangan kesasar ya gitu. Ini tuh aku suka banget sama energi yang orang-orang yang ada di deck ini. Seru kayaknya. Dia bisa kemana aja sendiri, ngelakuin hal-hal sendiri, and he or she happy with this situation. Clear audience, ya kelihatan bestie. Remember who you are. Oh enggak deh, nah bentar dulu, aku ambil yang ini aja dulu. The Fate, karena susunannya tuh sepertinya tadi begini. Nah, seru banget ini. Kalau kalian nemuin orang begini, gak usah diganggu ya. Remember who you are. Ya, sama teaching and learning. Enggak. Clear audience yang pertama. Clear audience, teaching and learning, and the last one di sini ya. Sebenarnya di sini sih. Remember who you are. Sebenarnya ini taruhnya di bawah. Nah, tahu kan ada beberapa di sini, ada Nine of Pentacles, the Empress, King of Wands. Aku lihat dulu. Seperti aku bilang tadi tuh kayak ini tuh orang yang bahagia sama diri sendiri sih, happy, enjoy ya. Sama nggak ada orang lain pun sebenarnya dia udah bahagia gitu. Cuman yang kekurangannya itu ya itu tadi, nggak ada orang lain dalam hidupnya gitu. Kayak ya udah, gua sama keadaan gua sendiri. Dan perlu diketahui kayak ini ada banyak, seperti aku bilang, ini ada energi 1 gitu ya. 1 dan juga ada memang ini tuh kayak gimana sih aku bilangnya. Ya udah, kita lihat satu-satu dulu ya. Ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu adalah energi hampir sempurna gitu. Jadi kayak energi kenyamanan dengan diri sendiri gitu, kelimpahan dan segala macam. Dan perubahan besar mungkin dalam finansial, yang melibatkan kemandirian finansial, pertumbuhan pribadi, dan peluang baru yang menarik. Nine of Pentacles ini menunjukkan kamu akan mencapai kesuksesan materi. Seperti aku bilang tadi, ada kenyamanan diri sendiri di sini. Dalam artian dia bahagia dengan dirinya sendiri. Karena itu tadi banyak kelimpahan di sini. Ada kemakmuran. Dan kemandirian tersebut didapatkan, kemandirian tersebut didapatkan melalui kerja keras dan disiplin diri. Seperti aku bilang tadi, ini energinya self love banget untuk orang-orang yang pilih deck ini ya. Dan ada the Empress. The Empress itu kan energinya kayak apa ya? Kayak energi kesuburan, kreativitas, dan kelimpahan gitu. Kayak memang energi ceria gitu. Istilahnya ini tuh kalau diibaratkan orang, ini tuh anak gadis di usia 17 sampai 25 tahunan. Gimana sih bahagianya? Itu masa-masa mencapai kejayaan, masa-masa nge-explore hal baru gitu ya. Pokoknya energi cherishnya itu tuh dapat gitu. Kelimpahan, kreativitas, ide yang banyak muncul. Dan pokoknya bahagia deh. Dan ada King of Wands. King of Wands ini ya bakalan ada, ini kan king yang namanya juga king itu kan kayak king, queen, ada namanya posisi di sini. Mungkin sebagian orang, sebagian dari kalian akan mengambil peran kepemimpinan yang karismatik dan visioner.
Seperti aku bilang tadi, ini tuh sebuah kelimpahan yang baik banget. Karena memang happy secara pribadi, finansial, material, dan juga secara emosi bahagia, penuh energik, penuh kreativitas, sehingga kamu bisa memimpin gitu ya. Jadi visioner, karismatik. Dan sementara The Fool ini menandakan ada petualangan baru. Seperti aku bilang tadi, karena ini energinya muda, maksudnya walaupun yang pilih di sini tuh lebih di atas berapa gitu, tapi ini memang orang yang energi yang memilih ini memiliki energi yang menggebu semangat gitu ya, semangat berjuang, eksplorasi tinggi, dan juga nggak peduli kedepannya itu bakalan apa, bodoh amat gue, yang penting gue happy, gue bisa energik, gue bisa kayak mendapatkan apa yang gue mau, gue berguna, bermanfaat bagi orang gitu. Ya udah, gue jalan aja, dan gue nggak gimana gitu. Apa namanya, ini ada potensi yang tak terbatas gitu, The Fool. Dan ada Ace of Sword. Ace of Sword itu terobosan mental, kejelasan pikiran. Ya, ini bisa membuat, istilahnya kamu bisa menjadi lebih cerdas, lebih bisa menggunakan logika pikiranmu. Dan sebagian dari orang juga ada identifikasi bahwa di sini kalian memilih untuk jalan misalkan pendidikan atau karir di pendidikan gitu ya. Pokoknya sesuatu yang berbau dengan ilmu gitu. Ide-ide baru yang juga akan membuka jalan gitu bagi kamu. Pokoknya ini tuh jelas banget pikirannya, vision mungkin ya. Dan terus ada The Hermit, introspeksi dan pencarian kebijaksanaan. Seperti aku bilang tadi, The Hermit ini petapa itu pasti akan melihat kembali dalam diri sendiri. Ini kan sama ya buat yang pilih deck yang kedua tadi, si kucing manis aku, si Lily. Ada masa introspeksi dan melihat dari kembali dalam diri sendiri. Ini memang kayak apa ya, kayak kematangan spiritual sih ya, bukan kematangan apa, menuju ke tahap tersebut. Ini adalah hal yang baik, pencarian kebijaksanaan dan dalam batin yang akan membantu kamu menavigasi perubahan. Jadi kayak apa ya, even though kayak aku bilang kamu cherish, kamu kamu penuh dengan prosperity, dan kamu juga semangat untuk menjalani hari-hari, dan kamu juga memiliki kedudukan, dan kamu juga seorang visioner, pemimpin visioner. Tapi juga di sini kamu tidak lupa dengan introspeksi diri dan melihat ke dalam batin sendiri gitu ya. Perkembangannya tidak hanya di luar tapi juga dalam diri gitu. Dan terakhir ada Knight of Pentacles. Ini menandakan pendekatan yang tekun, metodis dalam mengejar tujuan jangka panjang. Memang ya, apa perubahan yang besar, dan inilah hal-hal yang memang kamu yang pertanyakan. Yang pertama, ada apa sih? Yang pertama, beberapa orang mendapatkan posisi baru gitu ya, semangat baru gitu, dan ada pencerahan baru, atau beberapa orang juga memang lebih fokus pada dunia pendidikan gitu, dan juga bakal lebih fokus sama diri sendiri. Ada perubahan itu tuh dalam diri sendiri, dan apa namanya, tujuan jangka panjang itu tuh bisa memiliki visi misi yang jelas gitu. Secara keseluruhan, perubahan besar dalam hidup kamu itu akan melibatkan pertumbuhan pribadi yang signifikan, kemandirian finansial, dan peluang baru yang memerlukan keberanian, kebijaksanaan, dan ketekunan untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi ini ada potensi-potensi gitu, perubahan-perubahannya selain dari kamu ya. Karena kenapa? Kamu emang udah penuh, you are fulfill, kamu bahagia dengan dirimu sendiri. Ini sangat baik sih. Lalu apa kata orakelnya di sini? The Fates. Nah, di sini ada kartu nasib ya. Nasibmu akan berubah jauh 180 derajat. Itu karena hal-hal yang tadi gitu ya. Ada ketentuan nasib. Nasib yang berubah
gimana pun bentuknya aku nggak tahu, tapi ini ada yang namanya tuh kamu bisa istilahnya merangkai kebahagiaan, merangkai bintang dan menuju kesuksesan gitu. Jadi apa namanya, ini memang ada upaya kayak ini lagi yang aku bilang tadi, ada kreativitas tanpa batas. Kamu memang ini konfirmasi lagi dari kartu the Fool, the Ace of Swords gitu ya. Kamu menciptakan banyak hal dalam hidupmu itu tuh secara bersamaan. Kamu menciptakan realita tersebut gitu. Ada the co-create ya. Dan juga ada kartu mending. Mending itu representasi dari kartu the hermit gitu, introspeksi dan segala macam. Di co-create, the faith, mending, and co-create itu kayak ini konfirmasi lagi bahwa sebenarnya kamu memang sudah ditakdirkan demikian, dan juga kamu bisa mendapatkan, membentuk sesuatu hal yang lain lagi, menciptakan kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, dan segala macam ya. Jadi apa sarannya? Yang pertama, memang yang pertama adalah dengarkan apa yang ada di dalam pikiranmu, dan dari orang-orang yang menurut kamu itu bisa didengarkan. Karena pada dasarnya ini adalah kasih sayang dari Tuhan ya, kepada kamu gitu. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Teruslah belajar dan mengajar. Jadi jangan lupa juga untuk berbagi, nge-sharing informasi sebagian. Karena kenapa di sini kamu sebagai seorang pemimpin ya, yang visioner gitu, memang tugasnya terus belajar dan mengajar kepada orang-orang yang memang seharusnya kamu ajarkan. Dan remember who you are. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Seperti aku bilang tadi. Karena orang di sini tuh kayak perlu diingatkan lagi bahwa sering-seringlah mengerti bahwa kamu sebenarnya itu tuh powerful. Seperti kayak yang tadi, take back your power. Kamu itu orang yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan kreatif, dan itu tuh datang dari Tuhan gitu ya. Kamu seperti aku bilang tadi, ini istilahnya gimana ya? Kamu adalah manusia yang dicintai oleh Tuhan gitu, sehingga kamu diajarkan, kamu dibimbing, dan kamu disayangi. Nah, apa perubahannya itu tuh ya seperti aku bilang tadi, kayak lebih bahagia, dan beberapa orang mendapatkan posisi baru, kreativitas baru, visi baru gitu ya, dan beberapa orang juga lebih tajam pemikirannya, lebih paham dengan intuisi diri, dan lebih bisa mendapatkan peluang-peluang baru gitu, creative, kerja keras, dan yang usaha yang memang terbukti nyata gitu. Dan di sini adalah kamu seorang kreator ya, bukan followers. Jadi kamu bisa meningkatkan kapasitas kamu gitu. Dan sarannya lain adalah dengarkan apa yang ada di pikiranmu, terus belajar dan mengajar, dan sadarlah bahwa kamu itu kepunyaan Tuhan gitu. Jadi apapun yang kamu punya, tetaplah bersama dengan petunjuk Tuhan yang telah diberikan. Jadi bisa dibilang ini sih kayak konfirmasi lagi bahwa ini kayak penguatan untuk kamu, dan juga pengingat bahwa kamu tidak boleh sombong gitu. Ada the faith, co-create, dan mending. Aku rasa pesannya jelas ya. Thank you so much for watching, and see you for the next reading. Bye bye cinta.